Ketika beliau perintah turun ayat mengutus sebagai Rasul, dan di situ penekanan perintah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ternyata tidak disinggung dosa mereka berzina, tidak disinggung dosa mereka mencuri. Di awal perintah, bahkan yang paling pertama diperintah karena beliau awal Allah bihi al-indaru anhu. Awal yang Allah perintah kepada nabinya adalah memperingatkan kesyirikan yang mereka ada padanya. Qabla al-indari al-zina wa sarqa wa ghayriha. Sebelum Nabi diperintah untuk memperingatkan bahaya zina, mencuri dan sebagainya. Ini sisi pelajaran penting sekali. Yang kita kenal adalah para nabi. Bahwa kalau para nabi itu dan pokok adalah mereka memperingatkan tentang bahaya kesyirikan. Dan kalau sekarang ini subhanallah ya, kalau berbicara tentang dosa dan maksiat, semua orang menjelaskan bahaya, menerangkan bahaya zina, menerangkan bahaya mencuri. Bagaimana tentang itu? Tapi kalau lihat misalnya kejadian-kejadian ada yang menyembelih di kuburan, ada yang menyembelih di depan rumahnya untuk acara selamatan kuburan masuk rumah baru, atau ada iklan-iklan yang ada yang televisi siapa yang mau tahu kirim SMS atau subscribe, tidak ada pemudahan terhadap hal tersebut. Terhadap yang biasa. Padahal ini dosa kesyirikan. Ini yang paling pertama diingatkan oleh Nabi. Misi pengutusan sebelum memperingatkan tentang bahaya zina, bahaya mencuri dan sebagainya. Sebab ini dosa. Allah firman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah ampuni sekali pada itu insya Allah kehendaki. Dosa kesyirikan beda dengan kalau dia berzina, mencuri, merampok, dan berbuat segala maksiat dan juga berbuat kesyirikan, ini orang walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka hanya disiksa sesuai dengan kadar dosa, dan akhirnya pasti akan dimasukkan ke surga. Dan kalau dia beribadahnya pasti dijamin tidak surga. Walaupun dia tidak masuk, langsung ke surga harus sudah dibersihkan dari neraka, dosa-dosa yang dilakukan. Saya berbeda dengan orang yang tidak berzina, tidak mencuri, menjaga dirinya dari kemaksiatan, rajin sholat di waktu, rajin bersedekah, rajin bertamu, berpuasa setiap tahun, dikatakan mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada penghuni kubur, bertawassul kepada selain Allah. Maka ini dari perkara-perkara kesyirikan yang membatalkan keislamannya, membatalkan seluruh ibadahnya, dan dia pasti akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Maka harus dipahami apa hakikatnya yang dianggap dosa paling besar. Jangan terbalik ukuran dan ibadah. Sebab kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Misi dakwah para nabi dan para rasul adalah memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Karena Allah yang perintah kepada Nabi yang memperingatkan dari kesyirikan sebelum mengingatkan tentang bahaya zina, bahaya mencuri dan sebagainya. Kemudian kita lihat warafta anna minhum man ta'allaqa 'ala al-asnam wa minhum man ta'allaqa 'ala al-malaa'ikah wa 'ala al-awliya min bani Adam. Dan kita juga tahu di perjalanan kisah hidup Nabi, ternyata kaum musyrikin itu ibadahnya banyak, bentuk kesyirikannya banyak. Nah, sekarang ini kalau ada datang ke kuburan, berdoa kepada penghuni kubur, kemudian ditegur, nggak boleh berdoa kepada selain Allah, nggak boleh berdoa kepada penghuni kubur, itu kesyirikan. Wah, mana? Katanya, naudzubillah, saya ini bukan musyrik, saya tidak punya papasan.
Saya tidak menyembah pohon, tidak menyembah berhala. Yang sering kita dengar ya. Saya tidak menyembah berhala. Saya ini menyembah Allah. Tapi ini yang dikubur orang saleh. Saya orang banyak dosa. Maka saya minta kepada orang saleh ini supaya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis perbuatan kaum musyrikin. Tidak ada bedanya. Kaum musyrikin berdoa kepada berhalanya. Apa maksud mereka? Supaya orang-orang yang mereka tempati berdoa ini, para nabi, para malaikat, orang saleh mereka, itu mendekatkan mereka kepada Allah, memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Jadi kita harus tahu perjalanan hidup Nabi. Bagaimana beliau menghadapi kaum musyrikin, bagaimana agama kaum musyrikin, supaya kita kenal agama Nabi itu apa, agama kaum musyrikin itu apa. Jelaskan dari kisah hidup Rasulullah SAW. Selain daripada itu, harus diketahui bahwa kaum musyrikin bentuk kesyirikannya banyak. Di antara kaum musyrikin ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Di antara kaum musyrikin ada yang menyembah matahari dan bulan. Mereka dalam Al-Quran Allah firman wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar fala tasjudu lisyamsi wa lil qamar. Dari tanda kebesaran Allah adalah siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ini peringatan kepada kaum musyrikin di masa lalu. Sebab di antara mereka ada yang bersujud kepada matahari dan bulan. Di antara kaum musyrikin ada yang berdoa kepada para malaikat. Karena itu di sejumlah ayat diterangkan bagaimana malaikat itu berlepas diri di depan Allah pada hari kiamat. Bahwa orang-orang yang tidak menyembah malaikat. Dan di antara kaum musyrikin ada yang menyembah para nabi, menyembah Nabi Isa, menyembah ibunya Maryam. Di antara kaum musyrikin ada yang menyembah jin. Di antara kaum musyrikin ada yang berdoa kepada orang yang saleh. Jadi kesyirikan mereka beraneka ragam. Ini kita harus kenal dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Jelas ya? Baik. Ini sangat terang sekali kalau kita menikmati dengan baik. Tapi subhanallah, banyak dari kaum muslimin di masa itu seakan-akan pembahasan kesyirikan itu, pembahasan seorang sujud di depan berhala, di depan patung. Nah, ini namanya menyesatkan umat dari hakikat agama Nabi Muhammad dan mengaburkan apa hakikat agama kaum musyrikin. Maka dalam pelajaran siapa ini akan jelaskan. Karena itu kata penulis, engkau mengetahui di antara kaum musyrikin ada yang bergantung kepada berhala-berhala. Di antara kaum musyrikin ada yang bergantung kepada malaikat-malaikat. Di antara kaum musyrikin ada yang bergantung kepada wali-wali dari anak Adam. Wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Dan mereka berkata, kami tidak menghendaki dari kaum musyrikin itu, atau tidak menghendaki dari berhala-berhala, dari siapa yang mereka sembah, dari wali, malaikat maupun yang lain. Kami tidak menghendaki dari mereka kecuali syafaat mereka. Kecuali apa? Syafaat mereka. Kata beliau, wa ma hadza bala min dari anhu. Dengan ini semua, bersama ini semua, seiring dengan itu semua, ternyata di awal ayat yang Allah utus Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, Allah mulai memerintah Nabi-Nya supaya memperingatkan tentang kesyirikan. Supaya memperingatkan tentang kesyirikan. Ini sisi pelajaran yang ingin ditekankan oleh penulis rahimahullah. Kata beliau, "Fa'idha ahkamta wa ma'ana ma'ana min kana fi awal ayatin arsalahu Allah biha." Seiring dengan itu Allah memulai memerintah Nabi di awal ayat yang Allah utus dengan Nabi-Nya dengan hal tersebut. Maka Nabi sebagai Rasul diperintah untuk memperingatkan bahaya kesyirikan. Fa'in ahkamta hadhihi masalah faya musyrik. Ada penulis kalau sudah memahami dengan kuat secara hukum masalah ini, betapa beruntungnya kamu. Berapa beruntungnya engkau. Sebab ini kaidah dasar. Seorang benar dulu agama para nabi itu apa?
agama kaum musyrikin itu apa? Dua sudut pelajaran ini ditekankan oleh Syekh ini. Bagi kesimpulan. Sudut pertama, ketika Nabi diutus sebagai seorang Rasul, ternyata awal perintah di dalam ayat Nabi diutus sebagai seorang Rasul itu tidak berkaitan dengan zina, mencuri, dan dosa-dosa lain. Itu kesimpulan yang pertama yang beliau petik di sini sebagai pelajaran. Yang kedua, dari kesimpulan ternyata hal yang diagungkan dengan kaum musyrikin, perkara yang dibesarkan dengan kaum musyrikin, mereka anggap sebagai ibadah, malah itu yang dianggap kesyirikan dan merupakan pokok diutusnya para nabi dan para rasul untuk apa? Memperingatkan. Nabi Muhammad diutus untuk memperingatkan hal ini. Maka ini dua masalah, dua pembahasan. Kalau kita pahami dengan benar, sudah kukuh pemahaman kita di sini, insya Allah akan mudah sekali membedakan antara agama para nabi dan agama kaum musyrikin. Karena itu kata beliau, "Fa tahkamta hadhihi masalah fa ya busyra." Kalau kita sudah menguasai dengan kukuh masalah ini, betapa beruntungnya kamu. Apalagi penguat yang lain untuk lebih mendekatkan pemahaman. Kata beliau, khususan tidak aradta anna ma ba'daha a'zamu min as-salawat al-khams. Apabila secara khusus, apabila engkau mengetahui bahwa tidak ada setelah tauhid ini, perintah kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memurnikan ibadah ini, tidak ada perintah lebih agung dan perintah apa? Perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu saja merupakan rukun Islam yang kedua. Kapan diwajibkan? Nah, ini ingat oleh penulis dalam perjalanan hidup Nabi. Kata beliau, walam tufrad illa fi lailatul Isra sanata 10 ba'da hisar al-Syekh wa mawti Abi Thalib wa ba'da hijrah al-Habasyah sanatayn. Ternyata sholat 5 waktu itu tidak diwajibkan kecuali di malam Isra pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 10, maksudnya tahun 10 setelah beliau diangkat sebagai apa? Seorang Nabi. 10 tahun beliau sebagai Nabi. Setelah 10 tahun beliau sebagai seorang Rasul, baru beliau menerima kewajiban apa? Sholat 5 waktu. Setelah 10 tahun, setelah dikepung, setelah diboikot oleh apa? Orang-orang Quraisy, baru turun kewajiban sholat. Dan boikot orang Quraisy ini terkait dengan apa? Dengan dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wa mauti Abi Thalib, dan ini setelah Abu Thalib meninggal. Mana Abu Thalib ini sangat membela Rasulullah SAW. Jika Abu Thalib meninggal, ternyata tetap Rasulullah diperintah untuk menegakkan tauhid. Wa ba'da hijrah al-Habasyah bi sanatayn. Dan salat itu turun setelah para sahabat hijrah ke Habasyah 2 tahun. Itu hijrah yang pertama ya, sebelum hijrah kepada Madinah. Bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa ada beberapa hijrah sebelum hijrah ke Madinah. Para sahabat yang sudah tertindas di Mekah diizinkan oleh Nabi menuju ke Habasyah. Habasyah waktu itu dipimpin oleh seorang Nasrani. Tapi karena mereka lebih adil daripada kaum musyrikin, maka Nabi mengizinkan untuk hijrah ke Habasyah. Di Habasyah mereka bisa beragama, walaupun berbeda dengan agama orang Habasyah, tapi mereka tidak diganggu di dalam agamanya. Jadi kalau kaum musyrikin tidak berbeda agama dan mereka memusuhi dan menindas umat Islam. Baik. Jadi subhanallah. Salat 5 waktu yang merupakan rukun Islam kedua, itu kewajibannya 10 tahun setelah Nabi menyuruh kepada tauhid. Kemudian kata beliau, "Faida arafta anna tilka al-umur al-kathirah wal adawat al-baligha kullu dhalika illa hadhihi al-mas'alah qabla fardhi as-salat rajawtu an ta'rifa al-masalah." Kata beliau, apabila kamu mengetahui
bahwa ini perkara yang sangat banyak ini, permusuhan yang sangat dahsyat. Mereka mendukung, memboikot Rasulullah dan para sahabat, menindas. Bahkan setelah Abu Thalib meninggal, tentunya kezaliman semakin besar dirasakan oleh umat Islam. Dan ini sebelum salat diwajibkan semuanya. Maka kalau kita sudah paham ini semuanya, saya berharap engkau mengetahui apa masalah, apa pembahasan yang harus kita petik sebagai pelajaran di kisah turunnya wahyu ini. Baik, jadi kesimpulannya di sini, penulis rahimahullah taala di tempat yang pertama ini kisah turunnya wahyu. Beliau ingin mengingatkan bahwa ternyata di awal ayat yang Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang Rasul, awal pembahasan yang ditekankan adalah memperingatkan tentang bahaya kesyirikan. Dan memperingatkan tentang bahaya kesyirikan itulah agama para nabi dan para rasul. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, harus diketahui bahwa agama kaum musyrikin waktu itu mereka menganggap bahwa berdoa kepada para nabi, para rasul, para salih itu ibadah yang paling agung. Ternyata itu dari kesyirikan yang Nabi diperintah untuk memperingatkannya. Dan ternyata pula, ini hubungan-hubungan yang disebut oleh Ibnu. Ternyata pula mereka berbuat banyak kesalahan kaum musyrikin, tapi dosa, zina, maksiat dan lain itu belum diperingatkan. Peringatan yang paling pertama terkait dengan bahaya kesyirikan. Memperingatkan bahaya kesyirikan ini selama 10 tahun setelah Rasulullah diutus, sebelum turunnya kewajiban sholat. Kewajiban sholat mundur 10 tahun untuk masalah besar itu. Bukan artinya setelah kewajiban sholat turun tidak masalah tauhid, tidak. Dakwah tauhid itu bersama Nabi hingga akhir hayat itu. Di akhir hayat beliau pun beliau masih menyuruhkan kepada tauhid. Dengan sabda beliau, la Allahu yaqulu wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Baik, selesai sudah pelajaran yang pertama dari kisah hidup dari Rasulullah SAW. Pelajaran yang kedua, kata beliau al-mawdi' al-thani. Ada sallallahu alaihi wasallam maqama yunkiru al-syirk wa ya'muruhum bi-dhikrihi wa huwa tauhid. Lam yakrahu dhalik wastahsanuhu wa haddathu anfusahum bid-dukhuli fihi. Ila an saraha bi saddi dinihim wa tajhid ulama'ihim. فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن سائر الأنام وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. Kata beliau, bayaran yang kedua. Jadi ketika Rasulullah SAW berdiri memperingatkan tentang bahaya kesyirikan, dan beliau memerintah supaya mengerjakan tauhid, awal kali beliau melakukan hal ini, lam yakrahu dzalik. Awalnya mereka tidak benci, wastahsanuh, mereka anggap apa? Anggap bagus. Wa haddathu anfusahum bidukhuli fihi, dan mereka sudah mengingatkan diri mereka supaya apa? Masuk ke dalamnya. Jadi mereka semuanya kenal Nabi Muhammad, digelar sebagai apa? Al-Amin, sangat dipercaya. Sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi. Jadi ketika beliau sudah terdengar bahwa beliau mendapat wahyu diutus sebagai nabi, orang mendengar hal tersebut, maka bagus. Mereka belum dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ila sarraha bi sabbi dinihim wa tajhid ulama'ihim. Hingga akhirnya Nabi menegaskan untuk mencela agama kaum musyrikin.
Itu adalah agama kesyirikan. Dan beliau menerangkan kejahilan orang-orang yang berilmu dengan kaum musyrikin. Fahinaidin syammaru lahu wa ashabi an-sabil al-alam. Maka pada kondisi itu pun kaum musyrikin menyisingkan dengan permusuhan. Maksudnya mulai menyisingkan lengannya dan membuka permusuhan sengit terhadap Nabi dan para sahabat. Kaum musyrikin berkata, Nabi Muhammad ini membodoh-bodohkan orang-orang tokoh kami, mencela agama kami, dan mencela sembahan-sembahan kami. Ini ucapan adalah kaum musyrikin. Nah, sekarang Syekh memberikan tanyaan. Tapi beliau maklum, Adam sallallahu alaihi wasallam lam yashkur Isa wa ummuhu wal malaikatu was salihin. Dimaklumi bahwa Nabi itu tidak pernah mencela Nabi Isa. Adakah Nabi Muhammad mencela Nabi Isa? Tidak ada. Bahkan agama para Nabi, para Rasul menghormati seluruh Rasul. Kafir terhadap satu Nabi itu artinya kafir terhadap seluruh Nabi dan Rasul. Kalau ada yang sekarang kafir terhadap Nabi Isa, walaupun dia beriman kepada Nabi Muhammad, dia akan kafir dalam hukum Islam. Dengan kafir dalam hukum Islam. Karena itu orang-orang jahil banyak fitnah ya. Kemarin itu di peristiwa Denmark karikatur Nabi. Ada sebagian orang jahil dia balas ini karikatur Nabi Isa. Jadi sama aja. Orang Denmark yang kafir, dia membalasnya juga kafir. Kalau umat Islam tidak, seluruh Nabi mereka apa? Mereka hormat. Baik. Jadi Nabi tidak pernah mencela Nabi Isa. Nabi tidak pernah mencela ibunya, Maryam. Nabi tidak pernah mencela para malaikat. Nabi tidak pernah mencela orang-orang saleh. Tapi kenapa kaum musyrikin berkata Nabi Muhammad mencela tokoh-tokoh kami, menghina agama kami, dan mencela sesembahan-sesembahan kami? Kenapa? Apa yang beliau sampaikan sehingga dia akan mencela? Kata beliau, lakin lama dzakara annahum la yud'un wa la yanfa'un wa la yadhurrun ja'ala dzalika syadda. Tapi tatkala Nabi terangkan bahwa mereka para nabi, para malaikat, orang saleh itu tidak boleh berdoa kepada mereka, tidak akan memberi manfaat dan mereka tidak mampu memberi bahaya. Tatkala Nabi menegaskan ini, maka inilah yang dianggap sebagai apa? Celaan. Ini yang dianggap membodoh-bodohkan mereka. Bayangkan, sudah berlalu kita berabad-abad. Kakek, nenek moyang kita semuanya melakukan ini. Datang Nabi Muhammad menganggap semuanya jahil, semuanya apa namanya? Orang-orang yang menyimpang. Akhirnya yang mereka anggap sebagai apa? Membodoh-bodohkan tokoh mereka dan mencela agama mereka. Sebab Nabi mengatakan mereka itu tidak berhak untuk dijadikan sebagai tempat berdoa. Mereka para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang saleh tidak akan mampu memberi manfaat dan tidak mampu membahayakan siapa. Jadi semuanya mereka anggap sebagai celaan terhadap sembahan-sembahan mereka. Kemudian kata beliau, "Fa arafta anna al-insan la yastaqimu lahu Islam walau wahhada Allah wa taraka asy-syirk illa bi adawati al-musyrikin wa at-tasrih lahum bil adawati wal dhurr." Kama qala ta'ala, "La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu." Apabila kita mengetahui masalah ini sirah yang kedua ya. Tempat yang kedua dari sirah ini. Kalau kita tahu kisah sirah perjalanan hidup Nabi ini, maka seorang harus mengetahui, mengambil pelajaran bahwa manusia tidak akan syah keislamannya, tidak akan tegak dia dianggap muslim, walaupun dia bertauhid, hanya menyembah kepada Allah, walaupun dia tidak berbuat kesyirikan. Dia tidak menyembah keberhala, tidak menyembah kepada para nabi, kecuali kalau dia memusuhi kaum musyrikin, menegaskan permusuhan dan kebencian terhadap agama Islam. Harus berlepas diri dari kaum musyrikin. Sebagaimana firman Allah, "La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu." Engkau tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada
Allah dan hari akhirat, mereka mencintai siapa yang memusuhi Allah dan Rasul. Tetapi فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون العلم لا يعرفونها. Kalau kau pahami dengan pemahaman yang baik, ya, maka engkau akan mengetahui bahwa banyak dari orang yang mengaku paham agama, mereka tidak kenal masalahnya. Mereka tidak memahami permasalahan. Inilah yang sering kita lihat, semua agama sama, menyuruhkan untuk mendekatkan antara agama. Tapi harus saya berikan garis bawah di sini, bencian kepada kaum musyrikin, kepada agama kaum musyrikin, itu bukan artinya tidak diberikan berbuat zalim kepada mereka. Merampas hak mereka secara semena-mena atau membunuh mereka secara semena-mena, bukan itu maksudnya. Ini terkait dengan kebencian terhadap agama, berlepas diri dari pelaku kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, ini adalah inti dan dakwah para nabi Allah. Karena itu kalau ada mengatakan semua agama sama, ini adalah kesakiran yang dia. Kesakiran yang kemudian kata beliau rahimahullah, wa illa faman ladzi hamala al-muslimin ala sabr ala dhalika ala adab wal usr wal darb wal hijr ila al-habash. Kalau memang bukan karena masalah harus memusuhi agama kaum musyrikin, lalu kenapa kaum musyrikin harus bersabar untuk menanggung siksaan? Mereka dipenjara, mereka dipukul, kemudian berhijrah ke Habasyah. Kalau memang tidak memusuhi, akan tenang-tenang saja mereka hukum. Tapi karena Rasulullah terangkan bahwa agama mereka salah, para nabi dan para rasul itu tidak boleh tempatnya berdoa. Itu perbuatan kesyirikan, mereka tidak mampu memberi manfaat. Maka ini yang menyebabkan kaum musyrikin memusuhi umat Islam, memusuhi Nabi dan para sahabat, berbuat kezaliman, menyiksa, menjara, memukul, sehingga para sahabat pun banyak yang berhijrah ke Habasyah. Maka sallallahu alaihi wasallam arhamun nas, padahal Nabi itu adalah manusia yang paling merahmat. Lau yajidu lakum rukhsatan la arkhasa lahum. Andai kata memang itu keringanan untuk tidak memusuhi agama kaum musyrikin, keringanan, pasti nanti akan beri keringanan. Ujung aja dulu. Gampang nanti belakangan. Ini dari keislaman. Wa qad anzala Allah Ta'ala wa min an-nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan an-nasi ka'adhabillah. Bagaimana dia akan keringanan? Padahal telah turun ayat di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah. Apabila disakiti di jalan Allah, disiksa di jalan Allah, dia menjadikan siksaan manusia itu seperti anak Allah. Jadi dicela orang-orang yang seperti itu. Tidak diberi keringanan. Karena beliau mengatakan hadis ayat ini man waqafahu bi lisanihi fa kaifa bihi lidhalika. Kalau ayat ini adalah teguran terhadap orang yang bersepakat dengan lisan mereka. Jadi secara sebatas lisan saja ditegur. Bagaimana pula dengan orang yang bersepakat bukan hanya lisannya, perbuatannya dan keyakinannya sama. Maka harus diketahui apa agama para rasul. Jadi pokok yang kedua dari pelajaran di sini yang ingin ditekankan oleh penulis rahimahullah, ternyata inti permusuhan antara Rasulullah SAW dan kaum musyrikin membedakan antara dua jalan di mana Rasulullah SAW menerangkan bahwa agama kaum musyrikin itu adalah keliru. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Siapa yang berdoa selain daripada Allah itu tidak akan mampu bermanfaat, tidak akan mampu membahayakan. Itu harus ditegaskan dari pokok agama. Dari pokok agama. Dan Rasulullah menanggung derita bersama para sahabat untuk hal itu. Andai kata ada keringanan, pasti akan diberi keringanan. Jadi pokok agama dari tawar-tawar. Tidak boleh dia mengatakan, oh iya, kamu tak mampu membuat kesyirikan itu. Dalam itu pun sudah dijelaskan tentang hal tersebut. Baik, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang sebelah. InsyaAllah kita akan sambung lagi setelah sholat maghrib. Untuk sementara saya akan mengakhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.